Kalau kamu besar di era 2000-an, pasti nggak asing dengan lagu-lagu galau, dalam dan penuh makna dari band yang satu ini. Liriknya menyayat, musiknya kuat, dan suara vokalnya punya ciri khas yang bikin susah move on. Inilah kisah panjang perjalanan band legendaris Indonesia, yaitu Padi. Semua bermula di Surabaya tahun 1996. Sekelompok mahasiswa Universitas Airlangga berkumpul karena punya satu kesamaan, yaitu cinta terhadap musik. Mereka adalah Fadli di vokal, Piu di gitar, Ari di gitar, Rindra di bass, dan Yoyo di drum. Awalnya mereka menamakan band tersebut Soda. Namun setelah beberapa waktu, nama itu mereka ubah menjadi Padi. Sebuah nama sederhana tapi penuh filosofi. Padi adalah tanaman yang makin berisi makin merunduk. Filosofi ini yang mereka pegang sangat erat. Tetap rendah hati meskipun nantinya mereka akan dikenal seantero Indonesia. Tahun 1999 jadi titik awal ledakan Padi di belantika musik Indonesia. Album perdana mereka, Lain Dunia, dirilis di bawah label Sony Music. Lagu-lagu seperti Sobat, Begitu Indah, dan Mahadewi langsung melejit dan jadi hits besar. Musik mereka unik, perpaduan rock, pop, dan lirik puitis yang sangat bagus. Album ini terjual lebih dari 800.000 kopi dan mengantarkan Padi sebagai pendatang baru paling menjanjikan. Mereka berhasil masuk ke berbagai ajang penghargaan musik bergengsi dan mulai mengisi panggung-panggung besar. Tahun 2001, Padi kembali dengan album kedua, Sesuatu Yang Tertunda. Dan kali ini mereka benar-benar jadi raja. Lagu Semua Tak Sama, Kasih Tak Sampai, dan Bayangkanlah mendominasi tangga lagu pada saat itu. Album ini terjual lebih dari 2 juta kopi dan menjadi salah satu album teralis sepanjang sejarah musik Indonesia. Mereka sukses tanpa gimmick, cukup musik yang bagus dan lirik yang menyentuh hati. Bahkan album ini dinobatkan sebagai album terbaik AMI Award 2002. Pada tahun 2003, Fadli kembali bereksperimen lewat album Save My Soul. Gaya musik mereka mulai bergeser ke arah yang lebih gelap dan kompleks. Meskipun tidak sekomersil album sebelumnya, kualitas musikalitas mereka tetap terjaga. Lagu seperti Hitam, Rapuh, dan Sang Penghibur menunjukkan kedewasaan bermusik mereka. Album ini tetap mendapatkan banyak pujian dari kritikus musik meski dari sisi penjualan tidak setinggi sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, konflik internal mulai muncul. Perbedaan visi, kelelahan setelah bertahun-tahun tur dan produksi album, serta dinamika personal mulai mengguncang harmoni di tubuh Padi. Tahun 2010, setelah merilis album Tak Hanya Diam, band ini perlahan menghilang dari industri. Masing-masing personil sibuk dengan proyek solo mereka. Fadli membentuk grup musik kimia. Piu fokus jadi produser dan bikin proyek musik solo. Yoyo pun sempat terlibat masalah hukum. Padi benar-benar vakum tanpa kepastian.
Para penggemar hanya bisa berharap, menunggu, dan bertanya-tanya apakah padi akan kembali. Harapan itu akhirnya datang di tahun 2017. Setelah 7 tahun tanpa kabar, kelima personil akhirnya berdamai dan bersatu kembali. Mereka muncul kembali dengan nama baru, Padi Reborn. Di bawah bendera Padi Reborn, mereka mulai manggung lagi, tampil di televisi, dan merekam lagu-lagu baru. Album Indra ke-6 dirilis pada tahun 2019. Lagu Saudaraku dan Kau Malaikatku menunjukkan bahwa Padi masih punya kekuatan untuk menyentuh hati pendengarnya. Kini Padi memang tidak lagi seintens dulu merilis lagu, tapi mereka aktif mengisi panggung-panggung besar, festival musik, dan reuni dengan penggemar lama. Mereka bukan hanya nostalgia, tapi bukti bahwa musik yang dibuat dengan hati akan terus hidup, bahkan puluhan tahun setelah mereka pertama kali terdengar. Padi adalah bukti bahwa musik yang jujur, puitis, dan berkualitas bisa bertahan melewati zaman. Mereka sempat vakum, sempat hilang, tapi tidak pernah benar-benar dilupakan. Lagu-lagu mereka masih dinyanyikan, dikenang, dan bahkan dinikmati oleh generasi baru. Padi bukan cuma band, mereka adalah pengiring hidup bagi jutaan orang yang pernah jatuh cinta, patah hati, atau sekedar ingin merenung dalam sunyi. Kalau kamu punya kenangan dengan lagu-lagu Padi, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita musik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.